Pembubaran DPR bermula dari dekret presiden yang dikeluarkan Insinyur Soekarno pada 5 Juli 1959. Dekret ini berisi tentang pembubaran lembaga tertinggi negara konstituante hasil pemilu 1955. Mengapa Soekarno membubarkan DPR? Karena DPR dianggap gagal menghasilkan konstitusi baru untuk menggantikan UUDS, Undang-Undang Dasar sementara. Tugas dan wewenang DPR juga menjadi salah satu alasan pembubaran lembaga ini. Hal ini karena DPR memiliki tugas dan wewenang sesuai hasil pemilu 1955 yang sama dengan posisi DPRS secara keseluruhan. Tugas dan wewenang ini sesuai dengan berlakunya UUDS 1950 sebagai landasan hukum. Sehingga pada 5 Juli 1959 melalui dekret presiden, Indonesia kembali pada UUD 1945. Kemudian sebanyak 262 anggota DPR kembali diaktifkan setelah mengangkat sumpah. Ada juga 19 fraksi dalam tubuh DPR. Krisis dan tekanan politik yang dialami Kabinet Ali Sastro Amidjojo juga menjadi alasan pembubaran DPR. Kabinet ini menghadapi tantangan dalam mengatasi masalah ekonomi serta hubungan antar partai politik dalam koalisi pemerintahan. Hal ini yang membuat Presiden Soekarno merasa perlu membubarkan DPR sebagai respons terhadap situasi politik yang tidak stabil. Keputusan ini adalah langkah terbaik dalam menghadapi krisis politik yang terus meningkat. Pemerintah juga mengemukakan bahwa keputusan tersebut untuk meredakan ketegangan politik dan menciptakan stabilitas untuk pemerintahan yang efektif. Pembubaran DPR juga diharapkan bisa menghadirkan solusi politik yang lebih baik. Pada awal 1960, DPR menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Dari total usulan sebesar 44 miliar rupiah, DPR hanya menyetujui 36 miliar rupiah. Penolakan ini dianggap sebagai hambatan serius bagi jalannya pemerintahan Soekarno. Sebagai respons, Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1960 yang secara resmi membubarkan DPR. Tak lama berselang, ia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 1960 tentang pembentukan DPR GR. Pada masa itu, DPR terdiri dari 19 fraksi dengan dominasi partai-partai besar, antara lain Partai Nasionalis Indonesia, PNI, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, NU, dan Partai Komunis Indonesia, PKI. Selain itu, Indonesia juga mengalami 3 kali pergantian kabinet dalam periode yang sama, yakni Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amidjojo, dan Kabinet Juanda. Sistem demokrasi terpimpin mulai diberlakukan, dengan kabinet berganti menjadi kabinet gotong royong. Pada era ini, pimpinan lembaga tinggi negara, seperti DPR, MPR, BPK, dan MA diangkat sebagai menteri sekaligus pembantu presiden. DPR GR yang dibentuk oleh Soekarno sempat berjalan tanpa keterlibatan PKI setelah situasi politik berubah. Lembaga ini kemudian menjadi DPR GR Orde Baru sebelum akhirnya dibubarkan pada 1971. Setelah itu, DPR hasil pemilu kembali hadir dan menjadi lembaga legislatif yang berfungsi hingga sekarang. Sejarah mencatat ketegangan antara eksekutif dan legislatif pernah berujung pada pembubaran DPR oleh Presiden Soekarno. Kini, di tengah ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja DPR, seruan, bubarkan DPR, kembali terdengar di jalanan. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak konten perjalanan lainnya.